Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Retno Asih dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran micro teaching dengan materi penyusunan neraca lajur dengan model pembelajaran cooperative learning. Selamat menyaksikan. Coba mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang dapat kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Dewi Vitasari hadir. Oku Prasetyo hadir. Yoel Indra tidak hadir. Alasannya ada yang tahu kenapa? Oh, kepentingan keluarga ya. Jadi yang tidak hadir Yoel Indra ya. Oke anak-anak, pertemuan kemarin kita semua sudah membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, kalau anak-anak ada yang masih ingat, harusnya masih ingat loh ya. Ada 6 perkiraan yang harus disesuaikan. Coba yang masih ingat siapa saja? Coba ada yang ingin menyebutkan 6 perkiraannya? Ya, Mbak Dewi ya. Coba disebutkan Mbak Dewi. Ya, betul sekali jawabannya Mbak Dewi. Jadi ada 6 perkiraan yang harus disesuaikan di dalam penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Jadi di akhir periode kita harus menyesuaikan beban mana sih yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga ada pemakaian perlengkapan. Yang keempat ada biaya yang masih harus dibayar. Jadi bisa aja di akhir periode perusahaan belum membayar gaji atau belum membayar listrik, nanti disesuaikan. Yang kelima ada pendapatan yang masih harus diterima. Lalu yang terakhir ada penyusutan aktiva tetap. Gitu ya anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan perihal jurnal penyesuaian? Tidak ada? Baik. Nah, kalau anak-anak masih ingat di siklus akuntansi perusahaan jasa, sesudah kita membuat jurnal penyesuaian, apa sih langkah berikutnya yang harus kita lakukan? Coba yang masih ingat siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, Mas Yoel, coba. Iya benar. Jadi anak-anak bisa lihat di slide ya. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa, yang pertama mencatat jurnal umum, yang kedua menggolongkannya ke buku besar. Ada yang selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, yang kemarin kita sudah bahas yaitu kemudian membuat jurnal penyesuaian. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai neraca lajur. Dan minggu depan kita akan membuat laporan keuangan. Jadi hari ini Ibu harap kalian bisa memahami mengenai neraca lajur. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertiannya, lalu manfaatnya, lalu bagaimana bentuknya, dan nanti kita akan bersama-sama menyusun neraca lajur. Begitu ya. Oke, sudah siap untuk masuk ke materi? Baik. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, tetapi merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Anak-anak bisa lihat di slide-nya ya. Nah, jadi neraca lajur itu merupakan alat bantu untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Tapi bukan maksudnya neraca lajur itu laporan keuangan loh.
Dia adalah cuman sebagai alat bantu supaya nanti kita mudah dalam membuat laporan keuangan. Nah, nanti derajat lajur itu isinya ada data-data akuntansi. Jadi kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, derajat lajur bersifat opsional, yang mana artinya boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Biasanya perusahaan kecil yang transaksi keuangannya itu masih sedikit dan belum besar itu tidak membuat neraca lajur karena termasuk mudah dalam memperlakukan keuangan karena masih kecil ya, dan tadi belum kompleks. Nah, untuk perusahaan yang besar biasanya membuat neraca lajur untuk memudahkan dalam memperlakukan keuangan, karena kita tahu di perusahaan yang besar itu transaksinya sudah sangat kompleks dan nominalnya juga sangat besar, maka diperlukan alat bantu neraca lajur agar lebih sistematis dalam membuat laporan keuangan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak bisa melihat di slide mengenai format neraca lajur. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom ya. Yang pertama itu ada seperti biasanya harus ada nama PT-nya, lalu neraca lajur dan periodenya. Biasanya 31 Desember tahun berjalan. Ya, Ibu akan menjelaskan satu demi satu kolomnya ya. Yang pertama yaitu kolom nomor akun. Seperti pada umumnya, seperti di jurnal umum juga, nomor akun itu diisi dari akun yang likuiditasnya paling lancar. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, kemudian beban. Lalu akun diisi sesuai dengan nomor akun. Kemudian ada kolom neraca saldo, debit dan kredit. Nah, neraca saldo ini adalah kolom yang berisi saldo-saldo salinan dari neraca saldo nanti sebelum disesuaikan. Nanti kita salin di kolom ini. Kemudian ada kolom jurnal penyesuaian. Nanti setelah kita ada data penyesuaian, kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, nanti jurnal itu kita salin ke kolom jurnal penyesuaian sesuai debit kreditnya. Kemudian ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom ini adalah saldo-saldo yang sudah disesuaikan karena ada jurnal penyesuaian. Misalnya saja nanti ada neraca saldo, di kolom neraca saldo itu ada akun perlengkapan di debit, lalu ada penyesuaian karena ada perlengkapan yang digunakan. Nanti bisa saja perlengkapannya di kredit, jadi nanti di kolom neraca saldo setelah disesuaikan nanti yaitu hasil dari pengurangan dari perlengkapan neraca saldo dikurangi dengan akun perlengkapan di jurnal penyesuaian seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas ya. Nah, setelah itu ada kolom laba rugi. Seperti kita ketahui bahwa laba rugi adalah sebuah laporan yang ditujukan untuk menghitung laba atau rugi suatu perusahaan. Jadi nanti isi daripada kolom tersebut itu berisi akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan juga beban. Lanjut di kolom neraca. Neraca adalah posisi keuangan, laporan keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan. Jadi nanti isinya aset, liabilitas dan juga ekuitas. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik. Sekarang kita lanjut menyusun neraca lajur. Ibu ada soal atau kasus jurnal penyesuaian. Kita bersama-sama mengerjakan ya, dan nanti kita susun neraca lajur bersama-sama. Oke, soal yang pertama bisa dibacakan Mbak Rita. Ya, soalnya tarif premi asuransi adalah 400.000 per bulan. Coba siapa yang bisa mengerjakannya? Coba dikerjakan, maju ke depan ya. Sekarang kita sudah selesai menyelesaikan soal jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu kita menyusun neraca lajur. Nah, ini Ibu sudah membuat kolom neraca lajur. Jadi tadi Ibu sudah menulis nama
titiknya, dan juga neraca lajur dan periodenya, kemudian nama akunnya sudah salin, dan juga neraca saldo sebelum disesuaikan ibu sudah menyalinya di sini. Jadi kita nanti dihitung supaya balance. Nah sekarang kita akan menyalin dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ke dalam kolom neraca lajur bagian penyesuaian. Nah, transaksi yang pertama yaitu beban asuransi di debit. Nah, kita cari beban asuransi. Kalau misal tidak ada akunnya, kita bisa membuat sendiri. Nah, kebetulan beban asuransi ini tidak ada akunnya, jadi kita bisa membuat sendiri. Beban asuransi di debit ya, kita membuat akun beban asuransi di bawahnya sini ya. Beban asuransi. Di sebelah mana Bu? Di debit. Nah, penyesuaian kolom debit. Di sini 400.000 rupiah. Karena ini dalam ribuan, jadi kita tulis 400 saja. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Di kredit, kita cari asuransi dibayar di muka, di kredit Bu, di kredit senilai 400. Nah, Ibu kasih itu ya, simbol A supaya nanti kalian bisa mengerjakan, bisa mudeng dengan mudah ya gitu ya. Nah, lalu transaksi yang kedua ada beban perlengkapan di debit dan juga perlengkapan di kredit. Nah, beban perlengkapan kita cari, ada nggak ya beban perlengkapan? Kebetulan tidak ada, jadi kita membuat lagi ya, beban perlengkapan. Di sebelah debit senilai 600. Yang B. Kemudian perlengkapan di kredit senilai 600. Kita cari perlengkapan di kredit senilai 600. Itu ya. Yang soal ketiga, beban depresiasi peralatan di debit. Beban depresiasi kita cari, tidak ada, kita membuat lagi. Beban depresiasi peralatan di debit senilai 1.800.000. Lalu dengan mengkredit akumulasi penyusutan. Akumulasi kita dulu, akumulasi. Tidak ada, jadi kita buat lagi ya. Kita membuat lagi akumulasi penyusutan peralatan. Di kredit ya, 1.800.000. Di kredit 1.800.000. Yang D. Itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yang D, beban bunga. Kita tadi dulu beban bunga ada tidak ya? Oh tidak ada, kita membuat lagi beban bunga. Beban bunga. Di debit senilai 1 juta. Di debit ya, 1 juta rupiah. Ini yang D. Dan kreditnya ada utang bunga. Kita cari utang bunga. Tidak ada, maka kita membuat lagi ya. Utang bunga. Kalau ada akun-akun di penyesuaian yang sudah ada di neraca saldo, maka anak-anak tidak membuat lagi ya. Senilai di kredit ya, 1 juta rupiah. Nah, setelah itu kita jumlah ya anak-anak, supaya kita tahu bahwa dari debit dan kredit itu hasilnya sama. Benar ya, 3.600.000 ya. Ya, lanjut ya, di kolom NSSD. Nah, jadi kolom ini adalah hasil dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Nah, caranya menghitung bila neraca saldo 10.800 di penyesuaiannya tidak ada, maka tetap ditulis sama 10.800 di sebelah debit. Kemudian di utang usaha tidak ada penyesuaian, maka ditulis kembali 5.600. Kemudian asuransi dibayar di muka. Ini di debit ada 4,8, di kreditnya ada 400, berarti debit sama kredit berarti berkurang. 4,8 dikurangi 400. 4.800 dikurangi 400. Hasilnya berarti lebih besar sebelah debit kan? Berarti 4.400 seperti itu ya. Lalu ini perlengkapan di debit 2.600, di kredit 600. Berarti ada pengurangan. Dan lebih besar di debitnya, berarti ada masih 2.000. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah selesai kita juga harus menghitung total akhirnya supaya kita tahu antara debit dan kredit balance. Jumlahnya berapa? Ayo. Ya betul, 57.400. Nah, kemudian yang kolom laba rugi tadi Ibu sudah jelaskan ya, hanya berisi akun-akun
nominal, yaitu pendapatan dan juga beban. Maka kita hanya menulis pendapatan dan juga bebannya saja. Nah, di sini kita berarti nulis pendapatan jasa, beban, dan juga beban. Oke? Nah, tulis ya. Pendapatan masih 9.800 di kredit. Kemudian ada beban gaji 6.400 di debit ya kalau beban ya. Kemudian beban listrik 1.600.000. Kemudian beban ikan 800. Nah, dari penyesuaian tadi ada beban asuransi 400. Lalu beban perlengkapan 600. Lalu beban depresiasi peralatan 1.800. Lalu akumulasinya tidak ya, karena akumulasi ini termasuk bagian dari neraca. Jadi tidak dimasukkan ya. Dan beban bunga ini ada 1 juta di debit. Gitu ya. Untuk utang bunga juga tidak dimasukkan karena termasuk neraca, akun real ya. Nah, kita juga harus menghitung nominalnya supaya tahu ya nanti ada selisih laba atau rugi ya, gitu ya. Oke, yang kredit terlebih dahulu ya, jumlahnya 9.800. Nah, yang debit jumlahnya berapa anak-anak? Coba dihitung. Iya betul, 12.600 ya. Nah, berarti ada selisih di sini. Nah, selisihnya ada 2.800. Beban 12.600, pendapatannya 9.800. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang beban, berarti terjadi kerugian. Ya betul, terjadi kerugian senilai 2.800. Nah, kita masukkan rugi itu ke kolom debit supaya nanti debit kreditnya dapat balance. Untuk mengecek 2.800. Nah, kita jumlah 12.600. Ini juga 12.600. Nah, untuk neracanya kita masukkan akun-akun real. Jadi aktiva, utang, dan juga ekuitas. Nah, dari kas ya. Kasnya di debit nih, senilai 10.800. Kemudian piutang usaha 5.600. Kemudian asuransi dibayar di muka 4.400. Perlengkapannya 2.000. Perlengkapannya peralatan ya 120.000. Kemudian ada utang WC-nya 80.000 di kredit ya. Kalau utang berarti saldonya di kredit. Kemudian utang usaha 4.800 juga di kredit saldo utang. Kemudian ada modal di kredit 60.000. Kemudian ada prive di debit karena akun kontra dari modal. Pendapatan beban tidak dimasukkan akumulasi ini 1.800 di kredit karena akun kontra dari peralatan ya. Lalu ada utang bunga di kredit juga, utang 2 juta. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui jumlahnya. Coba dijumlah anak-anak. Yang debit ketemu berapa? Ya, 144.800. 144.800. Kemudian yang kredit ketemu berapa? Ya, 147.600. Nah, sekarang kita masukkan selisih yang tadi ke kolom yang nominalnya paling kecil di antara debit dan kredit. Berarti 144.800 sama 147.000 itu lebih kecil yang 144.800. Berarti lebih kecil yang debit. Nah, kita masukkan selisihnya ini ke debit supaya kita bisa mengecek balance nggak ya setelah dimasukkan kerugiannya ini, balance nggak ya. Nah, kita cek ya. Coba kita hitung. 147.600 balance ya, berarti kita betul menghitungnya. Nah, udah ya anak-anak. Begitu ya kira-kira menyusunnya. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini? Cukup? Ibu beri waktu 10 menit untuk menyalin ya. Ya, silakan. Sudah ya anak-anak ya. Nah, mungkin itu bab materi neraca lajur ya anak-anak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi materi kita hari ini mengenai neraca lajur?
Ya, coba Mas Yoel menyimpulkan materi hari ini ya. Mengenai bahasa laju. Iya, betul sekali. Jadi bahasa laju adalah alat bantu untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi. Nah, ini kawan-kawannya tadi kita udah pelajari ya. Nah, untuk aku pengen mengetahui seberapa paham kalian mengenai bahasa laju, nanti bisa kerjakan tugas yang ada di buku paket ya. Halamannya 157. Nanti dikumpulkan. Kita pertemuan minggu depan hari apa ya? Hari Selasa ya. Berarti kita paling lambat dikumpulkan hari Senin secara kolektif, dikumpulkan di meja ibu ya. Ya. Nanti hari Selasa kita sekalian membahas dan juga sekalian membahas mengenai laporan keuangan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, baik. Ibu rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan semoga kita diberi kesehatan agar kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.